Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena yang adanya Ya. fenomena yang ada di sekitar Reno dan mungkin di daerah lain lah, ketika kita sholat lain atau sholat malam di Ramadan itu yang kenyataan yang ada kalau disampaikan kalau kejadian 2012 Ya. dari sebelumnya terawih satu orang. Tapi yang kita dapat di sekitar itu bukannya 4 kali, tiketnya 3 kali. Ya. Itu bagaimana? Ya. Jadi sampai hari ini menurut versi PP Muhammadiyah. Nah, saya nyampaikan itu aja. Belum dijumpai dalilnya yang 3 sampai 11 rakaat. Ada memang riwayat Ibnu Abbas, tapi tidak sampai 11. Dan tata caranya berat. Yang 3 itu, tapi jumlahnya sampai 9. 2 Nabi tidur. Kemudian wudu, 2 Nabi tidur lagi, wudu lagi, 2 Nabi tidur, bangun lagi, baru witir 3. Jumlahnya 9. Itu ada riwayat Ibnu Abbas. Ya. Wangel ini prakteknya Pak, tapi cuma 9. Nah yang sampai 11 itu tidak dijumpai dalil. Nabi salat tarawih atau salat malam itu 2, 3, tidak dijumpai dalil. Sementara ini ada dalil yang lebih jelas, tidak perlu penjelasan, maksud saya begitu. Nabi itu kalau salat malam, termasuk salat tarawih ya, tadi sudah saya berikan nama lain daripada salat malam, yaitu antara Isya sampai atama, maksudnya sampai menjelang fajar. Jangan tidak mampu Pak, ya, jangan mampu Mas Ali. Habis Isya sampai subuh nggak mungkin mampu wes. Wong sak jam ae sambate ora karo-karuan, apa meneh. Mari Isya sampai. Nah, Nabi itu ya melakukan sholat 11 rakaat. Setiap 2 rakaat beliau salam dan melakukan witir berapa Pak? 1 rakaat. Jelas enggak Pak? Nah di sini jelas enggak? Nah di sini jelas enggak? Dan itu diperkuat gini, ya. Kalau kalian khawatir dilalah rasa turu, rasa tangi, terus tiba-tiba tangi sholat malam, jangan menggunakan 2. Dilalah sudah ada salatu wassalamu alaih gitu ya misalnya. Kan sampai subuh segera witir 1. Loh, witirnya 1 Pak kalau 2 ya. Ya. Sementara 2, 3 kita belum menjumpai. Ada memang hadis Nabi itu salat malam 4, 3. Nah karena tadi ada hadis salatul lail masna, lalu 4 itu dipahami 2. Nah itu, jadi 2, 3 itu adalah memahami hadis ini. Padahal di Fatwa Tarjih, hadis ini nggak perlu dipahami. Karena makna yang kuat itu adalah wasol. Wasol itu apa? Langsung 4, 3. Kalau hadis ini dipahami 4 itu 2. Nah bagaimana kalau hadis yang 8, 3 atau 2, 5 atau 8, 2, 1, 2 tadi? Tidak bisa. Jadi itu memang dipahami mutlak, ya, pahami mutlak, gitu ya. Sehingga di Fatwa Tarjih lebih cenderung memahami. Nah ini penjelasan versi Majelis Tarjih terkait dengan cara 4, 4, 3, ya. Itu dipahami karena kata kaifa itu artinya apa? Kaifa itu artinya apa? Cara. Nah lalu ya Aisyah menjelaskan caranya 4, 3. Makanya kalau jangan pakai witir 3, maka dianjurkan pakai 4, 3. Tapi kalau menggunakan 2, dianjurkan menggunakan witirnya 1. Itu yang dipilih Muhammadiyah. Karena hadisnya jelas. Tidak perlu lagi mengkompromikan dalil-dalil. Nah, gitu ya. Yang dipakai itu begitu.
Nah, di Jogja dan daerah Jawa Tengah itu memilih 443 rata-rata karena memang hadisnya hadisnya itu adalah ini baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Jadi Nabi sering menggunakan 443. Tapi kadang Nabi di luar Ramadan itu menggunakan 221. Jadi 22 itu sebetulnya fungsinya untuk apa? Ini nanti jangan baca di sini. Nah ini, ya. Jadi fungsinya sebetulnya adalah apa? Untuk meringankan saja, Nah kalau untuk meringankan, ya maka ya sudah, tidak apa-apa pakai 22, tapi witirnya 1 berdasarkan hadis Aisyah yang jelas tanpa perlu apa? Menggabungkan dari memahami beberapa hadis, itu yang dipakai. Dan itu alhamdulillah sudah hampir semua masjid yang di kota, hampir semua. Berarti ada beberapa masjid ya yang sudah menggunakan fatwa tarjih ini. Karena memang hikmat itu intens, dari Pak Sofa itu intens menyampaikan fatwa ini. Itu Pak ya penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, kita jawab ya. Ya, saya jawab Bu ya. Nah, jadi berdasarkan hadis ini, ya Bu. Ini hadisnya jelas. Ij'alu akhira salatikum bil laili witron. Jadikanlah akhir salatmu pada waktu malam apa? Witir. Berarti kalau sudah witir, berarti salat malamnya gimana? Itu memahaminya mudah, tidak perlu apa? Berbelit-belit. Nabi kan mengatakan, jadikanlah akhir salat malammu witir. Berarti kan sudah witir. Kan mudah atau memahaminya ya? Tidak perlu begini, oh belum tentu Ustaz. Lah akhirnya kan apa? Masih ada salat malam lagi loh. Akhirnya kan gitu. Yang kedua, dalam pengantar saya, salat malam itu namanya bermacam-macam, tapi pada hakikatnya ya salat malam. Nah ini loh yang kadang-kadang belum dipahami. Ustaz, saya sudah salat malam, sudah tarawih, boleh nggak tahajud? Nah itu yang sering ya. Pada salat tahajud itu ya salat tarawih itu. Kan gitu. Kalau memahami apa yang sampaikan dalam pengantar tadi, dalam fatwa tarjih tadi, disebut juga itu maksudnya ya tahajud itu ya salat malam, tahajud itu ya salat tarawih. Bahkan kalau mau jujur, istilah salat tarawih itu nggak kita dapatkan menurut hadis Nabi. Nah kalau mau jujur ya, berarti yang lebih mendekati ya salat malam gitu ya. Begitu ya. Jadi ini dalilnya Bu ya. Ij'alu akhira salatikum bil laili witran. Jadikanlah akhir salatmu pada waktu malam witir. Ustadz, kalau saya sudah witir boleh nggak salat lagi? Boleh, tapi bukan salat malam. Salat apa? Salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak. Apa salat sunnah mutlak? Banyak. Habis wudu, salat 2 rakaat. Namanya salat apa? Habis wudu, salat 2 rakaat. Namanya salat apa Bu? Salat tohur. Jenengan pengen punya hajat, kepengen duwe mantu sing soleh, salat 2 rakaat, terus tambah lagi 2 rakaat, terus mohon kepada Allah. Boleh enggak? Boleh. Ya, itu. Atau jenengan masuk masjid mau i'tikaf, jenengan salat tahiyatul masjid, boleh enggak? Boleh. Nah, itu salat-salat mutlak ya, yang boleh kita lakukan. Tapi bukan salat malam namanya. Karena salat malam itu apabila sudah dilakukan witir, maka sudah berakhir. Apalagi ada witir lagi, malah jelas bertentangan dengan hadis ini. La witrani fil lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Nah, gitu ya penjelasannya ya. Wallahu bisawab. Kalau jangan enggak setuju dengan pendapat saya ya monggo. Mau saya ngambilnya di fatwa tarjih gitu ya. Barangkali ada lagi? Monggo Pak. Nggih. Saya kan punya jawab, berarti ini Pak. Dan mereka ketika sholat witir, dia tidak mengusap witir karena mau menambah 1 rakaat di tarawihnya. Saat itu dia berjamaah atau sendirian? Jamaah. Jamaah. Kemudian kadang mereka juga
Iya. Kadang mereka juga meninggalkan Iya. jamaah itu. Iya. Nanti yaitu meneruskan tarawihnya itu Ya paham. Witir. Nah, witir untuk menutup akhir sholat malamnya. Iya. Iya. Nah, kita pakai hadis ini, Pak. Kita pakai hadis ini. Ini etika berjamaah dalam sholat malam. Ya. Ini etika berjamaah dalam sholat malam. Jenengan sholat itu milu imam atau gawe dewe. Niatnya dari rumah itu ditoto aku sholat malam melo imam atau ngon imame wis walu aku mulai. Biasanya piye, Bu? Berangkatnya aku ape nang Masjid Al Azhar ape sholat malam berjamaah. Jenenge berjamaah itu sampai mari to sendiri-sendiri. Maka ini hadis ya untuk penguat. Innar rajula idza shalal ma'al imam, seorang apabila sholat bersama imam, hatta, loh ini sudah ada jelasnya Pak, hatta itu lil ghoyah. Lil ghoyah itu maksudnya sampai, kalau belum selesai berarti belum dinamakan sholat bersama imam, itu namanya nyempal. Ape no Surabaya, Pak aku leren Gresik ape nenggone tanggoku ape nenggone dulurku sik. Tapi kok aku yo tetep nang Surabaya. Imame wis nang Surabaya jam 7, sampean leren nenggone dulur sampean. Tapi jam 8 lagi nang Surabaya. Padha nang Surabaya ne, mau ya padha witire. Tapi dengene ora bareng sopir ganti sopir. Nah, aku iso dhewe ya. Nah, kenapa sejak awal nggak sholat sendirian aja di rumah? Gitu ya, Pak ya. Nah, ini ada kata-kata hatta yang syarifah sampai imam selesai. Maka di sini judulnya jika sholat bersama imam hendaklah witir bersamanya. Ini sunnahnya, Pak. Ya. Nah, sunnah ini yang sering diapakan? Dianggap ngono mos ora oleh to Ustaz. Ini pentingnya ilmu itu di sini. Beribadah tanpa ilmu itu seperti orang yang jalan tanpa petunjuk. Akhirnya apa? Gawe dewe. Makanya sejak awal kan saya sampaikan, ibadah itu perlu ilmu. Nah, ini hadis ini diapakan fungsinya, Pak? Saya mau tanya, hadis ini fungsinya untuk apa? Sebagai petunjuk kita toh ya. Kalau loh itu kan, nah ya akhirnya tidak perlu ada hadis ini. Nah, Nabi mengatakan hatta yang syarifah sampai imam selesai, baru jenengan mendapatkan pahala seperti sholat semalam sentuh. Nah, wis oleh pahala semalam sentuh lah, apa ditambah meneh? Saya kurang. Kira-kira begitu loh Pak, bahasa guyonnya begitu. Nggih, ngaten nggih? Nah, jadi nanti kalau ditanya dalilnya ini Pak. Nanti sudah tak share di grup ngajimu ya, nanti tolong di share di cabang ya, hadis ini ya. Khusus hadis ini di screenshot, nanti dikirim ya. Nah, adik ada kata-kata, ini tak kasih garis bawah Pak, hatta yang syarifah. Kemarin pas pengajian di mana? Di Muhammadiyah juga disampaikan Pak Masrudin, disampaikan Pak Sofa. Jadi tidak hanya saya yang menyampaikan itu, kata yang syarifah sampai selesai. Jelas Pak ya? Jelas, alhamdulillah. Apa? Lanjut nggih monggo. Bagaimana hukum sah sholatnya dan hukum sah amalan ibadahnya? Nah, Bagi mereka yang sah dan tidak itu urusannya apa Pak? Urusannya Allah toh? Ya, nanti kita tidak boleh malah tidak sah atau sah Pak ya. Kita menyampaikan inilah tuntunan Nabi. Maka beribadah itu kalau tidak didasarkan ilmu ya akhirnya begitu Pak. Terus mau sah dan tidak kan urusannya Gusti Allah. Padahal beribadah itu kan muttabaah ya. Apa Pak? Muttabaah. Muttabaah itu apa? Mengikuti apa yang dicontohkan Nabi. Nah, Nabi sudah ngendikan, jangan nggak mengikuti berarti dengan apa kira-kira? Nabi sudah nyampaikan, jangan ya ikuti berarti apa? Kan begitu. Padahal kan gini ya, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau Rasul itu merintahmu, tugas kita apa? Kerjakan. Sami'na wa ta'na.
Tapi kalau tadi loh Pak, karena tidak dasari ilmu, akhirnya apa? Ora apa-apa Pak, soalnya kepengen nambah meneh. Berarti kan masih kurang rakaatnya. Padahal Nabi tidak dijumpai satu riwayat saja yang sahih Nabi melaksanakan sholat malam lebih daripada 11 rakaat. Nah gitu ya. Kecuali jenengan ape melu witir imam jenengan selak BAK atau BAB orang mari-mari akhirnya selesai. Nah selesai akhirnya sebab penginisan wes. Atau ada tamu mendadak yang aben jenengan tamu ini nggawa duit sagebok. Milu imam sholat atau tamu sih? Ya, walau besok yang gitu ya. Makanya di sini Pak ya, ini pentingnya beribadah dan ilmu. Hatta yang syarifah. Ya, hatta yang syarifah. Ya. Sampai imam selesai, maka kita akan mendapatkan pahala sholat yang sempurna. Jadi kita tidak pada posisi sah atau tidak. Nah, tergantung jenengan sah atau tidak ya. Karena memang amalan itu kan sudah ikhlas dikarenakan Allah ya. Nah, yang memberikan sah dan tidaknya itu adalah apalagi itu masih menjadi perdebatan ya. Nah, maka tidak bisa kita mengatakan sah atau tidak. Tapi kalau kita sudah mengikuti sunnah Nabi, insya Allah kita termasuk orang-orang yang ya orang yang mendapat petunjuk. Nah, Anna wa ashabi, saya dan sahabatku. Nah, gitu kan ya. Nah, ini kan dari riwayat Abu Dzar ya. Ketika sedang jamaah bersama-sama dengan Nabi. Ini kan posisinya jamaah ketika bersama-sama Nabi. Kemudian ada sebagian yang mau pulang. Nabi langsung berdiri gini. Sekalian jamaah, gitu kira-kira begitu Pak ya. Kencengin kan ya, apa ya? Kalau kamu sholat bersama saya kata Nabi, kan tapi nggak mungkin Nabi mengatakan begitu, ya. Kamu sholat bersama imam, ikuti imam sampai selesai. Ojo mulai dewe-dewe, kira-kira begitu Nabi ngomongnya. Bahasa Jawanya ngoten loh Pak, ya. Cuma bahasa hadisnya kan nggak mungkin begitu, gitu ya. Ya, nah, gitu Pak ya. Oke, saya kira demikian. Bapak Ibu kajian kita pada malam hari ini dan Allah yakum ajmain nasru minallah wa qarib wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.